Suatu sore, sepasang kekasih, yaitu Jono dan Juminten, sedang nongkrong di kafe kecil di daerahnya. Jono sangat menikmati kopi hitam serta satu batang rokok favoritnya. Saat sedang asik-asiknya, tiba-tiba datang seorang wanita muda dan berkata, "Mas, aku hamil." Mendengar itu, Jono pun kaget. Mbaknya siapa ya? Kok hamil malah bilangnya sama saya? Juminten yang juga mendengar wanita itu berkata, sontak saja langsung marah dan menyiramkan kopi ke muka Jono. "Dasar buaya darat kamu ya mas, sekarang kamu tanggung jawab sama dia, kita putus." Si wanita yang tadi bilang hamil pun kaget, lalu segera buru-buru berkata, Mbak, maaf, maksud saya, tolong rokok si masnya dimatikan, karena saya lagi hamil." Dengan raut kecewa dan muka penuh dengan air kopi, Jono pun berkata lagi, Mbak, muka saya udah disiram kopi baru ngomong, dasar apes." Suatu malam, seorang ustadz sedang berusaha menyembuhkan orang yang sedang kesurupan. Terdapat 5 jin kafir yang memasuki tubuh pasien. Jin-jin itu pun akhirnya keluar karena kepanasan setelah Pak Ustadz membacakan ayat-ayat ruqyah. Terkecuali 1 jin yang masih bertahan. "Bandel juga kamu ya, gak mau keluar. Siapa kamu? Kenapa kamu gak keluar juga dari tubuh pasien?" ujar Pak Ustadz dengan kesal. Setelah 3 jam lamanya, Pak Ustadz merasa kewalahan dan kecapean mengusir jin yang tinggal 1 lagi. Tapi tiba-tiba, dengan penglihatan gaibnya, Pak Ustadz melihat 4 jin yang sudah diusir datang lagi. Lalu Pak Ustadz pun berkata, "Oh, kalian masih berani datang lagi kemari? Mau gue bakar lagi?" Kemudian salah satu jin menjawab, Nganu Pak Ustadz, kita kemarin cuma mau bawa teman kami yang masih di tubuh anak ini. Soalnya dia jin budek stadium akhir." Suatu siang, seorang polisi dengan seragam lengkap menghampiri sebuah warung kecil. Dia mau komplain karena antimo yang dia beli kemarin tidak berpengaruh sama sekali. Karena dia masih mabuk, meski sudah minum 2 butir antimo. "Permisi mbak, saya mau komplain. Antimo yang saya beli kemarin palsu ya. Saya sudah minum 2 butir, tapi saya masih mabuk dan muntah." Kemudian mbak pemilik warung menjawab, "Maaf pak, bapaknya dari kepolisian ya?" "Iya benar, saya dari kepolisian. Kenapa memangnya?" tanya si polisi dengan tegas. Lalu segera dijawab lagi oleh mbak pemilik warung. "Maaf kalau gitu pak, antimo yang saya jual untuk darat, laut, sama udara. Kalau untuk kepolisian memang gak pengaruh pak." Di dalam kamar, Pak Ijo, seorang kepala rumah tangga yang bergelar STI alias suami takut istri, sedang mengalami saat-saat terakhir dalam hidupnya karena tidak kuat mengalami tekanan mental selama berumah tangga dengan istrinya. Pak Ijo pun berkata kepada istrinya tentang pesan dan permintaannya yang terakhir. "Mah, sebelum Papa pergi, Papa mau meminta sesuatu sama kamu." "Iya, Pak. Papa minta apa sama Mama?" "Nanti setelah Papa meninggal, Papa mau Mama menikah dengan si Herman." Mendengar permintaan suaminya, si istri pun terkejut lalu berkata, "Sama Herman? Herman itu kan musuh bebuyutan Papa dari dulu. Kok Papa mau Mama menikah dengan dia sih? Apa alasannya, Pak?" Lalu kemudian dengan nada yang mantap, Pak Ijo pun menjawab, "Papa mau si Herman juga merasakan beratnya menderita tekanan mental yang Papa rasakan selama 20 tahun hidup dengan Mama." Di satu kelas di sekolah SMA, seorang bu guru bertanya cita-cita pada murid-muridnya. "Dewi, sebutkan cita-cita dan harapan kamu kalau sudah besar nanti, biar kamu ada impian yang harus diperjuangkan." Kemudian, murid yang bernama Dewi pun menjawab, "Cita-cita saya ada di bidang kesehatan, Bu. Saya pengen jadi dokter, juga punya rumah sakit sendiri, terus punya rumah besar, punya mobil, punya kontrakan 1000 pintu, dan jadi istri yang baik buat suami saya, Bu." "Bagus dan besar sekali cita-cita dan harapanmu, Dewi. Nah, sekarang giliran kamu, Udin. Apa cita-cita dan harapan kamu?" Mendengar itu, Udin yang masih memandang Dewi langsung menjawab, "Cita-cita dan harapan saya cuma satu, Bu, yaitu pengen jadi suaminya Dewi."
Suatu hari di tengah malam, di dalam kamar, sepasang pria dan wanita sedang tertidur dengan lelap dalam satu ranjang. Tapi tiba-tiba, si wanita yang bermimpi langsung terbangun dan berteriak sampai si pria terkaget dan juga terbangun. Mas, cepat kamu bangun dan keluar dari rumah. Suami saya pulang. Cepat mas, kamu kabur. Si pria yang mendengar perkataan wanitanya dan masih setengah sadar langsung loncat dari kasur dan keluar lewat pintu belakang. Setelah 5 meter berlari, si pria akhirnya berhenti dan berseru. Tunggu. Tadi kan rumah saya dan yang bilang suaminya pulang pun juga istri saya. Kenapa saya harus kabur ya? Jangan-jangan... Suatu malam, seorang istri sedang gelisah karena suaminya belum pulang. Lalu dia pun berkata kepada anaknya, "Nak, ayahmu udah jam 10 malam belum pulang juga sih. Coba kamu telepon pakai HP ibu, itu HP-nya ada di atas meja." "Iya, Bu." Lalu si anak pun menelpon. "Kenapa, nak? Kok diam aja, nak?" "WA-nya ayah nggak aktif, Bu." "Coba pakai telepon biasa." "Oke, Bu." "Gimana, nak? Kok kamu diam aja sih? Nyambung enggak?" "Tersambung, Bu. Cuma yang jawab perempuan." "Apa? Perempuan? Rupanya udah berani ayah kamu bermain di belakang ibu. Pantesan aja akhir-akhir ini bajunya rapi dan wangi. Terus perempuan itu bilang apa, nak?" Mendengar itu, si anak pun segera menjawab. "Perempuan itu bilang begini, Bu. Maaf, katanya pulsanya tidak cukup buat panggilan ini, Bu." Di dalam rumah sakit, Marni sedang menjalani proses melahirkan. Suaminya, yaitu Jono, berdiri di sampingnya menyaksikan proses istrinya melahirkan. Setelah proses persalinan selesai, Jono pun berkata pada istrinya, "Alhamdulillah, akhirnya bayi laki-laki kita udah lahir sayang. Makasih ya Marni, kamu udah memberi Mas seorang putra." "Iya Mas Jono, udah kewajiban Marni kok sebagai seorang istri." "Pasti tadi sakit ya sayang?" "Iya mas, sakit banget." Mendengar itu, Jono pun merasa sedih dan gak tega, lalu berkata, "Marni sayang, mas gak tega lihat Marni kesakitan kayak tadi. Bagaimana untuk anak kedua nanti? Mas Jono titipnya sama wanita lain aja ya, jangan dari Marni lagi." "Mas bener-bener gak tega sayang, kalau harus lihat lagi Marni kesakitan seperti itu." Di sebuah toko kain, terlihat seorang wanita yang cantik dan seksi sedang memilih-milih jenis kain. Lalu dia bertanya kepada si pemilik toko yang seorang laki-laki, yang sedari tadi pun selalu mencuri pandang dan terlihat tertarik pada si wanita. "Mas, kain ini per meternya berapa ya?" "Kain ini bagus, Mbak. Jadi harganya 50.000 per meter. Tapi Mbak cukup bayar per meternya dengan 1 ciuman. Mau nggak?" Kemudian, si wanita terlihat berpikir, lalu mengiyakan. Setelah kain dibungkus dan diterima, si wanita berkata, "Mas, itu yang di depan adalah nenek saya. Saya panggil dulu ya, soalnya saya cuma bantu nenek buat cari kain. Jadi kain ini dia yang bayar, dan yang bayar pakai ciuman pun nenek saya. Makasih ya mas, mas baik deh."